Tes, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jini Ilma dengan harian NIM 038. Hari ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk osiloskop virtual dengan memanfaatkan input pada mikrofon laptop gitu. Nah, oke, pertama-tama dari apa ya? Dari sini tuh kita punya dua program Python yang penting. Yang pertama buat akuisisi data, yang keduanya buat pengolahan datanya itu sendiri gitu. Nah, buat apa ya? Buat yang pertama-tama si program yang ini, yang apa ya? Akuisisi data ini. Itu tuh apa ya? Fungsinya buat mengubah suara yang kita input dari mikrofon ini gitu. Dari mikrofon ini itu tuh buat direkam dan diubah menjadi apa data yang akan kita program di selanjutnya gitu. Dan sedangkan pengelolaan itu digunain buat apa? Ini itu digunain untuk analisis dan menganalisis hasil pengukuran yang telah diperoleh. Nah, pertama-tama hal yang paling utama kita tuh harus import CV2 library yang kita gunakan gitu. Terus NumPy, terus Sound Device, terus Pandas. Nah, oke. Masing-masingnya ini. Nah, untuk pengolahannya kita perlu TK Inter, terus Pandas sama Matplotlib. Nah, yang dimana dari Matplotlib itu kita menggunakan figur kanvas dan figur. Oke. Nah, oke. Misal kita coba ya, kita tes gitu dengan suara kita misal kita menggunakan dengan suara kita gitu. Eh Nah, sorry sorry. Di Matplotlib-nya itu kita bakal ngedapetin sesuatu data yang akurat gitu dengan apa yang telah diinputkan di suara ini gitu. Nah, misal kita jalanin programnya, bentar. Kita jalanin programnya. Oke, sebentar. Nah, ini yang bagian apa ya? Yang bagian akuisisi data, monitoring sinyal audio real time gitu. Kita dari codingan tersebut yang telah dibuat gitu, kita mempunyai beberapa menu yang dimana kita tuh bisa start buat ngelihat data dari tabelnya. Ya, data dari tabelnya, stop, terus kita bisa input sampelnya juga dengan nama yang kita mau. Terus kita bisa stop, kita bisa pause agar ini menjadi lampiran. Kita bisa save CSV dan terus kita bisa reset di sini tuh. Nah, jadi kalau misalnya secara umum ya gitu, kita tuh ntar apa ya, disuruh masukin yang ada di sebelah kanan itu buat nge-input sampelnya, nama sampelnya. Contoh entah nama orang, perbedaan suara laki-laki dan perempuan, entah kebisingan yang ada di mana-mana gitu, kayak di lampu merah atau dimanapun itu, pokoknya bebas ya. Ya terus ntar tuh kalau misalnya kita ini programnya tuh kita ngaktifin mikrofon gitu. Ngaktifin mikrofon dan mulai melakukan akuisisi data audio secara real time. Sinyal suara yang telah diterima mikrofon terusnya akan dikonversi menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh komputer. Oke. Nah, pada setiap blok data, program melakukan perhitungan beberapa parameter penting. Parameter pertama ada RMS atau root mean square yang digunakan untuk menggambarkan energi rata-rata sinyal audio. Semakin besar nilai RMS, maka semakin besar sinyal yang direkam. RMS. Oke. Seperti kita apa ya? Kita pencet lagi pause tuh. Kita kalau sekalinya ngomong, kita tuh bakal langsung diubah langsung gitu dari si datanya itu. Sorry malah ke close. Oke. Selanjutnya kayak nilai RMS-nya, nilai apanya. Nah, di sini gitu. Contoh kita sambil ngomong ya, kita reset dulu. Kita start sambil ngomong tes tes 1 2 3 kita lihat RMS-nya puncaknya frekuensinya itu langsung berubah. Nah oke. Kita next ke bagian mana ya, oke kita next ke eh
Nah, ya terus ke yang peak itu terus kita next ke peak gitu. Nah, untuk peak sendiri itu tuh peak amplitudo puncak gitu. Nah, parameter itu tuh nunjukin amplitudo maksimum yang dicapai oleh sinyal audio pada saat proses perekaman berlangsung. Nah, jadi si peaknya itu setiap kita itu tuh langsung mengirimkan puncak yang data paling apa ya, puncak paling tinggi lah. Puncak paling tinggi pada setiap kita merekam star ini. Nah, terus parameter ketiga itu frekuensi dominan. Nah, untuk memperoleh nilai ini, program menggunakan metode Fast Fourier Transform atau FFT. Nah, FFT ini tuh apa? FFT ini tuh mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga komponen frekuensi yang terdapat pada sinyal dapat dianalisis. Nah, frekuensi dengan amplitudo terbesar kemudian dipilih sebagai frekuensi yang dominan. Nah, selama proses perekaman ini berlangsung, program juga menampilkan visualisasi secara real time. Pengguna dapat melihat bentuk gelombang atau waveform, nilai RMS, nilai peak, terus serta frekuensi dominan yang terus diperbarui sesuai perubahan suara yang masuk ke mikrofon. Nah, abis abis ini beres, kita langsung ke save CSV gitu. Kita stop, kita save CSV. Kita save CSV. Kita save di data ya, di data. Kita sorry. Hmm, udah. Hmm. Terus kita jalankan program yang kedua. Jalankan program yang kedua. Kita jalankan program yang kedua yaitu akuisisi data. Akuisisi data. Ini di mana ya? Sebentar. Kita close dulu ini ya. Nah, pengelolaan data. Maaf guys, pengelolaan data ternyata. Nah, kita run. Nah, oke. Nah, kita run udah berhasil. Bentar saya pindahin dulu. Kita run. Wait, kok tidak berhasil ya? Nah, kita ini aja pakai display capture aja ya. Oke, sebentar. Sepertinya ada kesalahan sedikit. Wow, error. Ya udah kita pakai display capture aja dah. Nah, dari tadi eh yang udah kita ubah ke CSV-nya, kita bakal disuruh buat open CSV-nya itu sendiri gitu. Nah, open CSV-nya kita bisa milih langsung ini dari data yang telah saya ambil tadi. Kita bisa langsung untuk melihat perbandingannya gitu. Kayak ini saya mencontohkan dengan suara laki-laki dan perempuan. Yang paling tinggi yang mana gitu. Nah, kita bisa lihat statistiknya di sini. Statistik perbandingannya di sini. Di statistiknya. Kita bisa copy langsung kopas aja. Nah, ini menurut data-data yang telah ada di CSV-nya itu sendiri dengan time-timenya yang berbeda gitu. Time-time yang berbeda. Nah, kita bisa lihat dari sininya mana yang paling puncaknya. Nah, peaknya mana. Terus frekuensinya, perbandingannya. Nah, oke. Eh, jadi biasanya kalau misalnya nggak memiliki kesamaan gitu, biasanya kalau memiliki kesamaan seperti itu, biasanya itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh kondisi mic-nya yang kadang suka error juga, kadang suka error. Nah, errornya biasanya dikarenakan ya input mic yang dari laptop langsung gitu. Yang dari laptop langsung biasanya tuh kurang kurang bisa mengubah si frekuensi suara tertentu. Jadi disangkanya sama karena si inputnya ini biasanya tuh mic-mic yang udah agak rusak seperti laptop saya. Oke. Nah, kita bisa lihat bentar. Kita bisa lihat sendiri gitu. Wait, sebentar kita itu dulu ya. Pengelolaan data.
Kita ulang agar lebih jelas. Kita run. Apakah berhasil sekarang? Kita run. Ya, sepertinya tidak bisa, guys. Sepertinya tidak bisa. Oh, bisa, bisa, sorry. Bisa, bisa. Ini kita full screen dulu. Nah, di sini. Oke. Nah, 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 program ini juga gitu. Kayak program ini juga tuh menampilkan grafik perbandingan ya. Nah, jadi apa ya, berdasarkan hasil pengujian tersebut gitu, sistem ini berhasil melakukan akuisisi dan data secara real time serta menghitung parameter EMSS, peak, frekuensi dominan menggunakan metode FFT. Hasil pengukuran menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara suara laki-laki dan suara perempuan, sehingga metode ini dapat digunakan untuk analisis karakteristik sinyal audio. Jadi kayak kayak gitu. Jadi demikian gitu hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan atau apapun itu ya. Mohon maaf ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.